Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan untuk menjadi pemimpin di bumi. Ia dikeluarkan dari surga bersama Siti Hawa karena melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah khuldi. Akhirnya keduanya diturunkan ke dunia untuk menjalani kehidupan seperti biasa dan melahirkan keturunan. Sebagai manusia pertama, sosok Nabi Adam tentu sangat membuat penasaran manusia yang ada sekarang. Namun tidak banyak literatur tentang gambaran sosok makhluk yang sudah membuat iri golongan malaikat dan iblis ini. Hanya sedikit fakta tentang bagaimana gambaran suami dari Siti Hawa tersebut. Salah satunya tentang tinggi badannya yang mencapai 60 hasta, setara dengan 90 kaki atau sekitar 30 meter. Hal ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan tinggi manusia saat ini yang rata-rata hanya 1,5 meter. Tinggi Nabi Adam alaihissalam dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kala itu menjelaskan siapa saja golongan yang akan masuk surga. Dalam hadis ini Nabi mengungkapkan tentang Nabi Adam yang memiliki tinggi 60 hasta sehingga terlihat seperti menjulang ke langit. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga seperti rembulan yang bersinar di malam purnama. Kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang ludah, tidak beringus. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Mereka semua dalam satu perangai. Rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka Nabi Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta menjulang ke langit. Hadis riwayat Bukhari. Selain penjelasan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan 60 hasta. Sabda Rasulullah SAW tersebut memiliki arti sebagai berikut. Allah telah menjadikan Adam dengan ketinggian 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah dan memberi salamlah kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepada engkau. Itulah kehormatan engkau dan keturunan engkau." Lalu Adam mengucapkan, "Assalamualaikum." Maka para malaikat mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullah." Para malaikat menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk surga serupa dengan Adam dalam hal perawakan atau postur dan gambaran. Dan manusia itu senantiasa bertambah kecil sampai sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manusia tertinggi di dunia yang tercatat dalam Guinness Book of Records bernama Sultan Kosen asal Turki dengan tinggi mencapai 2,465 meter. Sementara tinggi manusia dewasa pada umumnya hanya mencapai 1,5 meter. Hal ini tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tinggi Nabi Adam yang mencapai 20 kali lipat tinggi manusia saat ini. Pasalnya manusia mengalami penyusutan ukuran badan. Seandainya tidak ada terobosan di bidang gizi pada abad ke-17 dan 18, niscaya manusia yang ada sekarang lebih pendek dari tinggi rata-rata sekarang ini. Sahabat yang beriman, semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam sejarah Islam ada dua istri para nabi yang justru berkhianat dan durhaka kepada suaminya sendiri. Mereka adalah istri dari Nabi Lut yang mendukung perbuatan maksiat sesama jenis dan istri Nabi Nuh yang secara terang-terangan menyebut suaminya sendiri gila. Banyak hikmah yang perlu kita ambil dari kisah dua istri para nabi ini. Kisah tentang dua istri para nabi ini dicatat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66. Artinya, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari halaman 23 menjelaskan bentuk pengkhianatan kedua istri Nabi tersebut sebagai berikut. Artinya,
disebutkan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh pada suaminya adalah kekufurannya yang pernah berkata pada manusia yang kafir, Nuh itu gila. Adapun pengkhianatan istri Nabi Lut adalah saat Nabi Lut merahasiakan tamunya, istrinya justru memberitahu hal itu pada orang kafir yang hendak berbuat jahat. Namun sikap pengkhianatan keduanya tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Dahhak seperti dikutip Al-Tabari, Tafsir Tabari. Artinya, diriwayatkan dari Al-Dahhak ayat keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Al-Dahhak berkata, tidak ada satupun istri seorang nabi yang berkhianat. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Al-Dahhak berkata, dalam soal agama keduanya berkhianat. Hikmah. Setiap suatu peristiwa yang tidak ideal dan tidak mengenakan selalu mengandung pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga dalam kasus kafirnya sebagian kerabat dan keluarga Nabi terdahulu yang antara lain sebagai berikut. 1. Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya untuk mengangkat derajat dan meninggikan statusnya dengan sikap Nabi Lut yang ridho dan sabar atas semua cobaan tersebut. Sebagaimana cobaan itu juga menimpa Nabi Ibrahim dengan kekufuran ayahnya. Quran Surat At-Taubat ayat 114. Dan Nabi Nuh dengan anaknya lelaki, Quran Surat Hud ayat 42. Dan istrinya At-Tahrim ayat 66. 2. Sebagai motivasi dan penghibur bagi orang yang mendapatkan musibah. Dengan sikap anak yang durhaka atau kerabat yang membangkang, walaupun segala usaha sudah dilakukan untuk memperbaiki mereka, ini artinya bahwa hidayah adalah milik Allah. Manusia hanya berusaha maksimal. 3. Bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya. Orang baik tidak menanggung perbuatan kerabatnya yang buruk walaupun kekerabatannya itu sangat dekat hubungannya seperti anak, istri, ayah, saudara, apalagi teman atau tetangga. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 74. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ayat ini diulang berkali-kali yang menunjukkan signifikansinya. Lihat misalnya pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 33, Al-Ghafir ayat 17, Al-Jasiyah ayat 22, Al-Baqarah ayat 281, Ali Imran ayat 25, Al-An'am ayat 164. Sahabat yang beriman, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentang pengkhianatan dua istri para nabi. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.